Perkenalkan, nama gue Wawan Setiawan. Nama gue Niko Tadius. Gue Meita. Nama gue Sandi Odi, orang biasa manggil gue Odi, Stan, Cong, Lai, Rek, sesuka lo. Senyaman lo kayak manggil gue apa? Orang macam-macam sih, karena orang lihat dari sudut pandang mak gue mana dulu. Ada yang negatif, ada yang positif gitu. Kalau yang negatif? Orang yang negatif, ya nggak mungkin lo nggak munafik lah. Pasti orang ya, kan ada peribahasa yang tak kenal sama kata saya. Modelan gue yang kayak begini, first impression liat gue kayak takut. Karena lu belum pernah nongkrong sama gue gitu. Gue paling nggak suka sama orang yang nggak diskriminasi gue. Tentang jati diri gue paling nggak suka gitu. Jujur. Kalau yang positifnya? Kalau positifnya gue membawa kesenangan dimanapun itu. Mau gue sedih mau apa, orang nggak perlu tahu. Orang taunya gue enak aja deh, happy aja. Orang tuh ngeliat tuh kayak gimana ya? Lebih ke gue orang judes sih. Judes kayak songong, tengil, orang kayak kagak sih sebenarnya. Main aja dulu sama gue lah. Intinya gitu sih. Orang ngeliat gue tuh pokoknya kayak manusia munafik, muka dua, terus kayak orang jahat banget deh pokoknya. Kayak gitu. Memori buruk. Ada. Itu membaca trauma nggak? Trauma sih ada, tapi ya udahlah, itu kan masa lalu. Ya udah, gue ambil pelajaran dari masa lalu buat sekarang. Ya udah, cash flow saja. Memori paling buruk gue itu gue dituduh maling. Terus juga gue pernah apa ya? Maling juga sih. Sampai ke game. Dan sih. Memori paling buruk gue zaman sekolah gue sering dibully. Gue pernah dibully sama, bahkan gue pernah dibully sama guru gue. Itu guru agama ya. Ini gue sedikit cerita. Jadi ceritanya ini waktu kejadian gue waktu SMP lah. Kan gue di SMP kan gue cewek semua nih. Gue lebih ke dominan ke Melayu kan. Temen gue tuh cewek semua di waktu SMP. Terus guru agama gue itu kayak, orang tua kamu nggak marah kamu kayak begini? Kamu bikin kiamat jadi dekat. What the fuck, itu yang ngomong guru agama. Istilahnya, kalau menurut gue nggak tahu ya, ini koreksi kalau gue salah. Ya. Yang setahu gue, kalau di agama Islam itu ngasih tahu dengan cara yang baik-baik buat kayak ngediskriminasi gitu. Terus gue di situ kayak, gue bilang kan sama guru agama gue, nggak perlu disebut lah bos kalau di mana ya, nggak perlu kan. Gue kayak gini, Pak, event Ibu saya lahir dari lubang itu atas hidup saya. Dan itu kejadian paling buruk dan nilai agama gue 0 di rapor. Nggak ditulis remedial, itu bener-bener literally 0. Karena gue yang kayak apa ya, gue nggak bela diri gue lah gitu loh. Maksud gue kayak apaan sih, orang tuh nggak tahu apa ya, kasarnya nggak tahu apa yang terjadi. Gue struggle sama diri gue gitu loh. Gue struggle banget. Jadi tuh orang taunya jeleknya gue aja tanpa tahu pengorbanan gue, keberpihakan itu kayak gimana gitu. Aduh kayak sedih. Itu membuat trauma sampai sekarang atau gimana? Trauma sih gue enggak. Cuman gue kayak saat gue lagi kayak begini gue kayak inget dulu aja gitu. Saat gue dibully, saat gue susah. Enggak, yang tadi gue bilang, gue untuk detik ini di fase ini gue udah yang kayak I don't fucking care. Orang mau ngomong apapun gue udah gak peduli. Intinya gue ngelakuin apa yang gue suka, apa yang gue nyaman tanpa merugikan orang lain. Intinya gue satu sih, yang penting gue gak buat kriminal, gue gak ngejahatin orang, gue gak nyakitin hati siapapun. Jadi orang mau ngeliat gue tuh sudut pandang mau negatif apa, gue udah gak peduli gitu. Yang membuat gue jadi seperti ini ya mungkin emang dari kecil tapi gue kayak gini. Cuma balik lagi kayak lingkungan berpengaruh sih cuy menurut gue. Yang ngasih lingkungan berpengaruh, apalagi lingkungan tuh yang ngedukung gue sebagian besar tuh kayak
70% itu kayak balik lagi ke sefrekuensi sama diri gue sekarang. Jadi kadang gue suka bawa lingkungan gitu sih. Gue seperti ini ya, mungkin karena faktor lingkungan kali ya. Jadi kayak lingkungan gue kayak gini ya udah gue jadi buruk juga gitu. Tapi nggak semua lingkungan itu gue lakuin. Jadi kayak itu sesuai iman lu sendiri sih. Lu mau ngelakuin itu atau enggak? Gitu sih. Mungkin orang tua gue juga sih. Kayak orang tua gue tuh udah kayak broken home kayak gitu. Terus gue tinggal sama almarhum papa gue. Terus ya udah, gue harus kuat. Apalagi gue anak terakhir gitu. Anak terakhir, anak cewek satu. Paling terakhir lah pokoknya. Terus ya emang gue satu-satunya banggaan nyokap gue yang bisa diandelin sih. Kalau menurut gue gitu. Pokoknya orang-orang kasih tau gue itu kalau gue itu bukan kayak tipe orang munafik muka dua, dan gue bukan tipe orang yang kayak apa pengerebut atau pelakor. Terus juga bukan kayak gimana ya, orang jahat banget lah pokoknya. Soalnya orang-orang tahu gue tuh orang jahat banget, dia kayak gue kayak munafik, suka ngomongin orang padahal kagak, kayak gak pernah. Kayak gue sih lebih ke ini sih, lebih ke pesan sih. Lebih ke pesan dalam artian kayak gini, orang-orang yang kayak gue, yang lo nggak tahu siapa gue yang modelnya, sorry ya kita bisa, gue bisa dibilang gue bencong ya, bencong, gue kemayu, tetek banyak segala macam. Orang yang first impression ngeliat gue yang kayak takut atau kayak nangin-nangin itu, kalau pesan gue janganlah gitu, karena kan lo belum tahu siapa kita gitu, lo belum pernah nongkrong sama kita. Jadi kalian tuh nggak perlu takut, kalian tuh nggak perlu yang kayak ngata-ngatain kita gitu loh, nggak perlu. Karena kalau ini menurut pribadi gue ya, kalau gue sih tipe orang yang tahu batasan sih. Gue tahu porsi gue ada di mana gitu loh. Kayak gue saat gue lagi ada di sini, sikap gue seperti ini. Saat gue di situ, porsi gue kayak begini gitu loh. Ya gue sesuai pada tempatnya gitu loh. Gitu. Kayak orang-orang tuh cuma ngeliat gue kayak di sosial media doang gitu. Kayak cuma, nih anak gak bener nih gitu. Apa snap instastory-nya tuh selalu kayak minum-minum atau merokok di instastory. Terus ya lu nggak tahu sebenarnya apa yang gue rasain tuh kayak gimana. Gue tuh cuman ya udahlah, gue nggak ambil pusing juga orang-orang mau komentarin gitu tentang gue. Gue tuh jalanin hidup yang menurut gue nyaman gitu. Jadi sih itu aja, gue nggak peduliin orang ngomong apapun tentang gue kalau untuk sekarang. Ya lebih ke lo lebih dekat sama gue, lebih ke ayo main sama gue, atau lo lebih ke yang pokoknya intinya harus lo dekat sama gue dulu deh. Jadi lo bakal tau siapa gue tuh orangnya gimana. Jadi lo lebih paham akan gue. Iya, gue punya pesan, tapi balik lagi kayak gue terima kasih sih sama masa lalu gue yang ngajarin gue. Oh iya, masa lalu gue tuh kayak sebagian besar kayak kelam banget sih. Kayak seharusnya gue ngikutin jalur prosedur orang tua gue, walaupun nggak senyaman itu. Cuman kayak balik lagi, ya gitu deh. Gue terima kasih sih sebenarnya sama masa lalu. Untuk saat ini gue kayak berdamai sama masa lalu itu sulit cuy. Apalagi pengalaman gue tahu semua orang punya masalah ya kan. Semua orang punya masalah, cuman jujur gue untuk saat seperti ini, gue untuk damai sama masa lalu tuh gue butuh struggle banget. Gue pengen banget berpesan, kenapa lu buruk banget waktu zaman sekolah, sampai lu kayak sering banget pulang sampai pagi, sampai ujian aja gue kayak kalkulat. Terus sampai temen gue masuk kuliah negeri dan gue swasta sendiri, kayak bener-bener nyesel banget aja di situ. Kayak kenapa gue bego banget, tolol lagi. Kalau gue bisa balik ke masa lalu, gue mungkin gak akan bolos atau males kali ya sekolah. Karena tuh gue dulu males banget buat sekolah, karena pas udah sekarang gue nyesel, anjir betapa senangnya tuh dulu zaman sekolah. Gue tuh pengen itu terulang lagi, tapi ya udahlah, nggak bisa. Cuman gue pesan buat kalian yang masih sekolah, kalian tuh harus benar-benar
benar-benar giat. Nanti kalian bakalan kangen sama masa-masa itu sih. Gue juga kangen masa-masa itu. Nyokap gue bersyukur banget nih nyokap gue. Gimana ya, gue sedih tau gak ngomong ini mah gue tuh sedih. Karena tuh gue tuh cuma punya nyokap gue doang. Kebanggaan gue satu-satunya. Gue cuma yang bikin nyokap gue tuh kayak bahagia punya gue. Gue cuma andalin satu-satunya nyokap gue doang. Jadi orang tuh suka nilai gue kayak apa sih ini anak nih, beban banget tau gak orangnya. Padahal dia nggak tahu kalau gue tuh sebenarnya pengen jadi yang terbaik buat nyokap gue. Cuman orang-orang tuh salah nilai gue tau gak. Itu aja sih. Jadi sama bersyukur ya lu punya orang tua lu satu. Yang misalnya masih ada emak lu satu. Iya, karena gue punya satu-satunya orang tua, yaitu nyokap gue. Gue bersyukur karena gue benar-benar kayak sekarang tuh gue lagi di posisi rezeki gue lagi lancar gitu loh. Kayak usaha bapak gue lagi turun banget, lagi drop gara-gara PPKM. Terus gue kayak dapat pekerjaan gitu loh, pekerjaan dengan nyaman, terus gajinya juga sesuai gitu loh, sampai-sampai gue bayar kuliah bisa sendiri. Terus juga gue kalau misalkan kayak main atau apa, gue nggak minta-minta lagi orang tua gue. Jadi gue kayak mau belanja atau mau apa, ya udah gue pakai uang sendiri gue gitu loh. Yang bikin gue bersyukur, gue masih bisa nafas, gue masih bisa boker lancar, gue masih bisa, alhamdulillah masih bisa ngerokok, masih bisa makan, masih bisa jajan. Ya walaupun pas-pasan ya saya kasarnya gitu. Terus gue bersyukur karena gue bersyukur ya itu tadi, karena kan rasa syukur itu kan macam-macam ya. Cuman kalau untuk pribadi gue masih diberi nafas sampai detik ini pun itu udah rasa syukur yang luar biasa sih. Gue selalu bersyukur, pokoknya gue selalu bersyukur banget gue dilingkari sama orang-orang baik, terutama orang tua gue, teman-teman di sekeliling gue selalu bersyukur banget. Apalagi sama orang tua gue yang selalu paham dan ngerti akan gue gimana. Kalau bisa milih gue lebih jadi apa, gue lebih ke ya gue ya apa adanya gue aja gitu, nggak mau yang digimana-gimana. Gue pilihannya ya gue jalanin aja deh, intinya gue yang begini sekarang ya gue jalanin aja. Ya pokoknya orang sukses, orang baik ya, pokoknya selalu baik di mata-mata orang kan, pokoknya itu aja sih. Gue pengen jadi orang yang bermanfaat untuk nyokap gue, orang-orang terdekat gue. Ya pokoknya baik nih untuk orang-orang di dekat gue, sekeliling gue. Itu aja sih. Gue pengen berguna buat orang lain, karena sampai detik ini sampai gue kayak ngerasa gue useless, gue gak berguna gitu. Cuman I hope gue yang kayak pengen gue berguna buat orang lain gitu loh. Gue pengen berguna buat orang lain, karena sampai detik ini gue masih banyak kurangnya. Serius, gue masih banyak kurangnya. Sebanyak banget gue kurangnya. Gue pengen berguna buat orang lain, gue pengen kayak gue ngebantu orang sekeliling yang susah. Karena jujur ya, rasanya susah tuh gak enak banget. Gue pernah ngerasa gue gak bisa makan. Cuman saat gue, apa namanya, ini nggak tahu ya tentang gue ya. Dulu tuh gue yang pernah yang namanya gue kelaparan. Waktu zaman sekolah ya, yang zaman sekolah tuh gue bener-bener gue pernah ngerasain kelaparan. Saat itu gue tuh kayak tradisi apa? Gue minum sampai kenyang cuy. Makanya gue paling nggak bisa ngeliat orang apa ngeliat teman minjem duit. Sorry ya, berani minjem duit itu udah hal yang lumrah ya kalau di dunia pertemanan ya. Cuman gue paling nggak bisa ngeliat teman minjem duit sama gue bilang untuk makan. Itu fuck, gue langsung flashback masa lalu. Itu untuk makan, gue nggak bisa. Yang itu tadi, yang tadi pertanyaan lo tadi bilang, gue pengen berguna buat orang lain. Gue pengen punya tapi belum terwujud. Pengen beli mobil. Sama gue pengen banget nanti kalau misalkan gue mau sukses banget, gue pengen banget bikin kayak rumah panti asuhan gitu. Kayak buat
gimana ya, banyak banget kayak anak-anak zaman sekarang kayak di pinggir jalan terus gak kayak keurus kayak gitu. Jadi gue pengen banget kayak bikin rumah kantin gitu loh buat orang-orang itu biar keurus, dan gue pengen banget nyekolahin dia sampai lulus, sampai benar-benar bisa dapat pekerjaan yang nyaman buat dia tanpa biaya. Lebih ke ngebanggain orang tua gue aja sih, terus ngebanggain orang-orang di sekeliling gue yang udah pernah baik sama gue. Jadi gue lebih, intinya gue pengen rangkul orang-orang di samping gue tuh pengen ngebanggain dia orang, terutama orang tua gue. Benerin makam papa gue belum bisa gue pengen banget benerin makam bokap gue. Tapi gue belum bisa ya karena gue baru banget kerja. Ya mungkin suatu saat nanti bakal gue bisa benerin sebaik mungkin. Seperti laki-laki maju. Laki-laki benar, tidak seperti saat ini. Bonek. Pokoknya dia juga pengen gue jadi calon PNS. Doain aja ya, amin. Kayak gue pengen harus sukses deh pokoknya. Dan situ aja. Nah kalau orang tua gue tuh lebih ke kayak gini ya, literally dulu tuh orang tua gue tuh yang kangen banget gue kayak gini. Cuman mungkin kayak balik lagi dia tuh percayakan gue sih, gue yang gak gimana-gimana. Walaupun ada sebagian di luar tuh yang orang tua gue gak tahu, kayak itu sih bakal nyakitin hati mereka sih. Cuman balik lagi kayak gue masih ngejaga keyakinan, pokoknya kepercayaan orang tua gue untuk diri gue. Jadi kayak ya udah, orang tua gue nggak yang gimana sih. Orang tua gue tuh maunya gue nurut apa kata dia. Dia tuh pengen gue jadi orang sukses. Dia tuh pengen gue tuh bisa dibilangin sama kata-kata dia. Kayak hal kecil lah, gue harus udah kurangin nongkrong, itu kan hal kecil kan. Ya karena di umur gue yang segini tuh kayak masih ada, anjir gue masih pengen nongkrong nih. Tapi kalau untuk sekarang gue mikir lagi untuk kedua kalinya. Oh ya, masa ya gue mau kayak gitu terus. Dan alhamdulillah sih gue udah dapet kerjaan juga. Jadi gue mikir, ya udahlah gue cari uang gitu. Gue udah sebetulnya masih nganggur lama banget gue nganggur. Gue akhirnya dapet kerjaan. Ya udah, jadi waktu main gue itu pas gue hari off aja mainnya. Selesai itu gue langsung kerja lagi. Orang tua pengen lihat gue seperti apa, ya pasti orang tua tuh pengen yang terbaik buat anaknya. Sampai detik ini gue kayak ngerasa gagal sih enggak ya, cuman gue yang kayak aduh, gue kalau bahas orang tua, gue sensitif banget. Gue sayang banget sama keluarga gue, nyet. Gue sayang sama nyokap gue sayang sama keluarga gue gitu. Yang tadi bilang, harapan orang tua ke anaknya pasti yang baik-baik dong. Kayak sampai detik ini pun gue kayak masih berusaha buat jadi apa yang orang tua gue pengen. Karena kan gue mahasiswa, gue tahun depan gue lulus, dan pasti kalian tahu kan semester akhir itu banyak banget dramanya. Sedangkan orang tua gue nuntut gue untuk kayak udah kuliah lulus cepat, tetap dengan segala macam. Cuman ini gue harus gue cerita gak sih? Ya gitu, intinya orang tua pengen yang terbaik buat anaknya gitu kan. Cuman gue someday gue kayak ngerasa aduh gue sebagai anak gue masih banyak kurangnya. Gue masih sering gue ngelawan, gue masih sering ngecewain hati nyokap gue pertama. Tapi gue sampai detik ini gue masih belajar buat ya menjadi manusia yang lebih baik, menjadi memanusiakan manusia. Ya intinya gue sampai detik ini gue pengen gue jujur sampai detik ini gue masih nyari jati diri gue tuh seperti apa. Sampai detik ini gue masih nyari jati diri gue, karena jujur di umur gue 23 tahun ini gue belum nemu titik jati diri gue tuh. Gue mau kayak gimana, gue mau seperti apa, gue belum nemu. Jujur gue belum nemu jati diri gue.
gue pengen banget dia bilang papa gue, "Ma, ini diri gue sendiri, terus lu juga harus pahami diri gue kayak gini, jangan sampai lu kayak ngekang gue tiap hari gitu loh. Padahal yang lu ngekang itu sering gue lakuin, tapi gue bakal berubah suatu saat nanti gitu. Jadi lebih baik ya udahlah, enjoy aja gitu loh, biar sampai anaknya ada kepikiran buat berubah buat diri sendiri gitu loh." Kayak gitu aja sih. Kayaknya berat banget ya sih kalau harus jujur ke orang tua. Gue sampai sekarang tuh belum berani kayak ngomong gue kan baru-baru buat bikin tato nih di badan gue, ada satu dua. Soalnya kayak mau ngomong itu kayak takut. Cuman gue pendem aja sampai nanti akhirnya ketahuan baru gue bisa jujur dan minta maaf. Karena minta izin itu menurut gue gak penting. Gue lebih penting gue minta maaf daripada minta izin. Itu aja sih. Gue bakal nyampein makasih banget buat mama, buat papa yang udah bisa nerima Wawan seperti ini. Pokoknya makasih banget karena gue tahu pokoknya semua orang tua tuh gak ada yang mau anaknya kayak gue balik lagi. Kalau gue dilahirin ke dunia ini, gue gak akan mau jadi seperti ini. Dan kenapa gue seperti ini? Ya karena emang udah jalannya gue kayak gini. Jadi kayak gue harus, intinya kayak gue, ya pokoknya gue harus yakin deh gue tuh yang gak gimana-gimana. Jadi gue harus kepercayaan orang tua gue. Gue orangnya tuh gengsian cuy. Event lebaran yang lainnya pada maaf-maafan, gue anaknya gengsi banget. Gue gak bisa namanya gue nangis di depan orang tua, gue gak bisa. Orang, gue pengen nyampein ke nyokap gue kalau gue tuh sayang banget sama mama gue yang kencing, gue sayang banget. Sayang banget. Sayang banget. Aduh, ada tisu gak sih? Jadi kalau misalkan lu belum mengenal orang atau lu baru ketemu orang itu, lu jangan langsung nilai orangnya. Oh ini nih, gini nih. Tanpa lu tahu lu harus nongkrong bareng nih. Ya, lu nggak bisa nilai gitu aja. Lu harus tahu dulu dia kayak gimana sih. Ya kalau sehari 2 hari lu belum bisa nilai dia sepenuhnya. Lu harus tiap hari nongkrong, lu harus tahu dia kayak gimana. Bisa kalau perlu lu tidur bareng sama dia, baru lu bisa nilai. Lebih kena kayak saling ini sih, saling jujur aja. Lu harus saling jujur, lu harus saling ngenalin diri lu kayak gimana, nggak boleh bohong gitu loh. Lu harus gimana ya, terima padanya aja sih. Jangan sampai lu berlaku halu karena lu nggak mau diinjek-injek gitu sih menurut gue. Definisi lebih kenal tuh kayak lo harus lebih deketin orang itu, eventnya dia, mereka, atau gue. Jadi lo harus kayak deketin dulu orang itu, jangan kayak suka intimidasi atau menjatuhkan orang lain tanpa tahu faktanya. Definisi kenal menurut gue kan udah ada tuh peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Ya lu kenalin dulu orangnya tanpa lu harus lihat masa lalunya seperti apa gitu. Nanti sih menurut gue simpel, tak kenal maka tak sayang. Don't forget like and subscribe for the channel. Oke, terima kasih. Segitu aja. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel 5 Store. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bener gak tuh gue ngomongnya?